Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Majelis Seni dan Tradisi Mesti Cirebon. Kali ini saya Agus Gemlung bersama Mas Farihin dan Kang Deddy Syekh masih akan membahas tentang toponimi dari beberapa wilayah kota yang ada di Kota Cirebon. Dan untuk kali ini kita akan coba menggali tentang wilayah Kanggraksan. Mas Farihin. Ya. Apa sih Kanggraksan itu dapat diambil dari mana itu? Oke, toponimi ya. Jadi setiap wilayah, setiap tempat selalu ada cerita. Setiap nama selalu ada cerita. Dan nama-nama tempat itu selalu berhubungan tidak jauh dengan nama tokoh, nama pohon, nama peristiwa, atau nama aktivitas yang ada di tempat atau wilayah tersebut. Nah, Kanggraksan itu kata dasarnya adalah Pangeran Anggaraksa atau Anggaraksa itu ya. Lalu kemudian ada awalan K dan akhiran An. Awalan K itu menunjukkan sebuah adanya komunitas ataupun wilayah gitu. Dan akhiran An menunjukkan adanya aktivitas, adanya komunitas dan adanya aktivitas yang kemudian menjadi sebuah wilayah, yang wilayah itu kemudian disebut Kanggraksan. Maka Pangeran Anggaraksa atau nama Pangeran Anggaraksa atau Kanggraksan kemudian sekarang kita sebut itu berhubungan dengan seorang tokoh, yaitu seorang tokoh yang menyamar atau meniru atau KW dari Selemah Abang yang sesungguhnya atau San Ali. Nah, Pangeran Anggaraksa adalah anak dari Resi Bungsu. Resi Bungsu anak dari Cakraningrat, seorang raja di kerajaan Raja Galuh Majalengka. Nah, maka kehadiran Pangeran Anggaraksa ini merupakan tokoh yang sengaja untuk menyamarkan ataupun memalsukan ajaran Selemah Abang yang sesungguhnya. Maka dari itu Selemah Abang yang waktu itu dipalsukan oleh Pangeran Anggaraksa itu bersembunyi di daerah Karangsuwung. Sementara Pangeran Anggaraksa yang menyamar atau yang meniru sebagai Selemah Abang yang asli, kemudian beliau mengajarkan ajaran sesat yang dilarang oleh Wali Songo pada waktu itu. Nah, akan tetapi karena tempat itu merupakan tempat di mana Pangeran Anggaraksa bermukim, gitu, sempat bermukim di situ, maka wilayah itu kemudian disebut dengan Kanggraksan. Dan di era Wangsakerta ada seorang pejabat adiaksa itu juga disebut Pangeran Anggaraksa. Ini tentu saja tidak jauh penyebutan nama ini dengan penyebutan nama sebelumnya, yaitu Pangeran Anggaraksa anak dari Resi Bungsu. Berawal dari nama seorang tokoh inilah wilayah itu kemudian disebut dengan Kanggraksan. Namanya adalah Anggaraksa, diawali dengan kata K dan diakhiri dengan kata An. K menunjukkan komunitas, An menunjukkan aktivitas. Maka wilayah itu kemudian disebut dengan Kanggraksan. Sederhananya seperti itu. Oke. Kang Deddy Syekh, ini Pangeran Anggaraksa yang menyamar menjadi Selemah Abang, begitu. Apa kepentingannya sehingga Pangeran Anggaraksa itu menyamar menjadi Selemah Abang dan apa yang diajarkan? Baik, friksi politik di Demak semakin meruncing semenjak Trenggono menjadi sultan, dan Trenggono menyimpan dendam terutama kepada komunitas-komunitas Lemah Abang, Siti Jenar, Kajenar, Siti Brit, yang komunitas-komunitas yang dibangun oleh San Ali atau Selemah Abang sesungguhnya. Nah, friksi ini meruncing kemudian di akhir dakwahnya Guru Agung Selemah Abang. Saat setelah beliau tinggal di Suwung dan Pangeran Anggaraksa tadi berguru ke Demak, ketemu Hasan Ali At-Tabriz dan berkolaborasi dengan kepentingan Trenggono, sehingga dua ini dijadikan pion untuk merusak ajaran, memutarbalikkan ajaran dengan cara menduplikasi nama besar Guru Agung. Di mana Hasan Ali At-Tabriz, guru dari Pangeran Anggaraksa,
mengaku-aku sebagai Syekh Siti Jenar dan beliau beroperasi di Demak. Dan Pangeran Anggaraksa mengaku-aku sebagai Selma Abang dan kembali ke Caruban. Nah, dua tokoh ini, guru murid ini, memutarbalikkan ajaran Guru Agung yang sesungguhnya menjadi ajaran yang tadi sesat, penuh mantra-mantra, sehingga ini mengganggu keberadaan Dewan Wali atau Wali Sana. Karena harus diketahui juga Dewan Wali ini berdiri oleh Selma Abang, bukan Ali, Guru Agung. Nah, makanya kemudian tadi Pangeran Anggaraksa pulang ke Caruban dan mendirikan pedukuhan, sama menduplikasi juga Lemah Abang. Sampai sekarang masih ada Duku Lemah Abang. Dia menduplikasi juga nama itu. Nah, seiring perjalanan waktu, kemudian keduanya diajukan ke sidang para wali. Satu di Ciptarasa, yang gurunya itu di Masjid Demak. Dan sampai diputuskan keduanya ini harus dieksekusi karena membuat buruk citra dari Guru Agung. Kemudian setelah perundingan itu, makanya dibawa ke alun-alun, karena tadi mau bertikai di dalam masjid tidak etis, dibawa keluar ke alun-alun yang sekarang depan Kasepuan. Nah, dieksekusi di sana oleh Ja'far Shodiq yang kemudian nanti menjadi Sunan Kudus, dan kemudian dimakamkan di Kanggeraksan itu oleh pengikutnya disebut Wangi Melati, makanya nama lainnya adalah Kemelaten, Kamelatian, seperti itu. Nah, Mas Farihin, ini sebetulnya ketika Lemah Abang palsu ini beroperasi lah, gitu. Apa yang terjadi di masyarakat Cirebon sendiri waktu itu? Nah, waktu itu banyak sekali pengikutnya, pengikut Lemah Abang palsu ini. Jadi pada dasarnya di antara wali-wali yang lain, San Ali atau Syekh Siti Jenar atau Lemah Abang atau Syekh Siti Ibrit atau Syekh Kajenar atau Susuhunan Binang atau Syekh Abdul Jalil itu kan satu orang. Nah, beliau memang populer di antara wali-wali yang lain karena yang disebut oleh Kang Syekh, beliau menguasai tempat-tempat di mana wali tidak menguasai. Lemah Abang, Lemah Putih, Lemah Ireng, beliau menguasai itu. Dan bahkan pedukuh Lemah Abang itu tersebar di berbagai macam wilayah. Di Karawang ada, di Madiun ada, di Jakarta ada, di Cirebon ada, dan di beberapa wilayah itu hampir ada wilayah Lemah Abang. Nah, karena mengikutnya ini banyak, maka ketika ada orang yang mengaku-ngaku sebagai beliau, itu langsung reaktif gitu, langsung tersulut ikut lah, percaya begitu loh, karena sangat mengidolakan. Nah, pada waktu itu kita tahu bahwa belum zaman teknologi. Artinya adalah bahwa konsep hoax itu sudah dari dulu gitu ya, dari dulu penyebaran ajaran sesat yang dibawa oleh Lemah Abang palsu ini benar-benar masif dan sistematis. Sementara pengikut Lemah Abang yang sesungguhnya itu sebenarnya mereka ini taatnya kepada Lemah Abang yang asli gitu. Cuman pengikut yang lain yang hanya ikut-ikutan kemudian terprovokasi ikut pada Lemah Abang yang palsu yang disebut dengan Pangeran Anggaraksa. Jadi kalau di Cirebon terkenal Lemah Abang, kalau di luar Cirebon terkenal dengan Syekh Siti Jenar. Yang mengaku sebagai Syekh Siti Jenar Hasan Ali Al-Tibrisi, yang mengaku sebagai Lemah Abang adalah Pangeran Anggaraksa. Jadi ada misi politik dan kekuasaan di dalamnya, termasuk intervensi dari Trenggono, Sultan di Demak. Nah, maka dari sini kemudian Pangeran Anggaraksa disebut sebagai Syekh Lemah Abang tapi palsu. Dan sebagai untuk mengabadikan nama itu, maka nama sekarang disebut dengan Kanggeraksa. Oke, Kang Dedi Syekh, tadi kan disebutkan bahwa Syekh Lemah Abang yang asli itu ke Karangsuwung. Ke Karangsuwung. Nah, itu untuk kepentingan apa gitu sehingga Syekh Lemah Abang itu menepi ke Karangsuwung gitu. Tadi saya udah jelaskan bahwa itu akhir dari proses dakwah dan bukan Karangsuwung ya, itu masih Suwung. Masih Suwung. Jadi di Indonesia ini ada 3 suwung, satu di Puri Pamecutan Bali, di Cirebon Timur, dan di Banten di kaki Gunung Karang di wilayah itu. Suwung itu
kucing tidak meong, burung tidak kicau, anjing tidak gonggong, dan angin pun biasa. Itu wilayah Sumong, itu udah sunnatullah. Nah, karenanya itu dipakai untuk tempat terakhir Guru Agung untuk istirahat. Ditemani siapa? Nyimas Gandasari, Lokeswara, dan Pangeran Pengging. Jadi kalau misalkan Syekh Maghribi yang di Demak mengklaim waktu penaklukan Pengging dan Pangeran Pengging juga ikut terbunuh, itu salah besar. Karena Pangeran Pengging ada di Suwung beserta Guru Agung. Nah, siapa yang mengetahui keberadaan 4 tokoh ini? Yaitu Sinuhun. Karena celah masuk ke wilayah hutan bambu, Suwung dulunya bambu, sekarang pun masih tersisa bambu-bambu itu dijaga oleh prajurit-prajurit dari Caruban Larang. Dan langsung diinstruksikan dari Sinuhun. Maka yang keberadaan Guru Agung di Suwung itu Sinuhun. Lewat catatan-catatan yang kemudian misalkan di era Raden Ketip ini cucu dari Pangeran Pamlakaran, karena beliau mengalami tahanan kota setelah Majapahit yang ibu kota di Daha ditaklukkan oleh Trenggono 1521. Pamlakaran di tahanan kota di Talun, dan beliau minta supaya cucunya yang dari Palembang datang, putranya Tumenggung Suro, yaitu Raden Ketip yang tinggal di Tegal Gubuk. Nah, Raden Ketip inilah yang berhasil menerobos masuk ke Suwung dan menyaksikan langsung 4 tokoh itu berada. Makanya dari catatan Raden Ketip inilah kemudian diketahui keberadaan beliau. Yang lain tidak paham, makanya kemunculan duplikasi guru murid yang mengaku-ngaku sebagai Syekh Siti Jenar dan Selema Abang terpatahkan setelah itu. Seperti itu, karena tadi yang dibilang karena teknologi belum ada, kan orang bisa ngaku oh iya seperti itu. Makanya di Cirebon banyak pengikutnya, di Demak juga demikian, dan tempat-tempat lain. Oh begitu. Oke, sahabat Nusantara, demikian penggalian sejarah tentang wilayah yang diberi nama Kanggraksan. Terima kasih sahabat Nusantara telah menonton channel Mesti Cirebon. Jangan lupa subscribe, tombol lonceng dibunyikan, dan ditunggu komennya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.